bagus, dia ngasih aku yang jelek, kan gak mau, rugi. Emangnya kamu mau ngasih apaan sih, Pel, sampai ngelamun seperti itu? Ya tas-tas yang bagus gitu loh, Tan, yang fashionable, sama sepatu juga yang keren-keren gitu. Iya sih, itu mahal. Ngasih segitu aja kamu udah gak ikhlas. Ada loh yang ngasih lebih dari itu tapi dia ikhlas loh. Gak mungkin Tante, pasti itu mah yang jelek, yang bahannya jelek-jelek gitu deh Tante, KW itu. Siapa bilang? Dia ngasihnya nyawa loh, bukan barang tas, sepatu. Dia ngasihnya nyawa, Pel. Nyawa? Tante bohong pasti. Gak ada Tante yang mau ngasih hadiah nyawa. Kan nyawa itu kan mahal, gak bisa dibeli lagi Tante. Aduh Tante bohong ya. Siapa bilang? Dia Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menyerahkan nyawanya, menebus dosa kita semua di kayu salib, Pel. Karena dia mengasihi kita. Oh iya ya, kok aku gak kepikiran sih sama Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah kalau misalkan gak mau malu nih ya, kayak aku kasih tips nih buat teman-teman di rumah yang kalau mau ngasih barang harus ikhlas. Kalau gak ntar malu deh, kayak aku kayak gini kan malu-maluin ya Tante ya. Betul, Yesus mengasihi kita semua. Dia tidak memandang kita tuh siapa, tua, muda, besar, kecil. Yesus mengasihi kita semua. Kalian ingat lagu Yesus sayang padaku? Ayo kita nyanyikan lagu itu yuk, Pel. Yuk Tante. Wah
Karena Tuhan mengasihi kita semua, hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita. Ayo, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian hanya ada satu Tuhan. Sekali hari ini Tante Dia bisa menjumpai kalian dalam ibadah sekolah minggu. Tentu kalian sudah siap kan? Tadi sudah memuji Tuhan dengan begitu semangat dengan Tante Dewi dan Cici Pelia. Wah, ternyata walaupun kita ibadah online, kita tetap semangat ya. Kita memuji Tuhan, kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sekarang Tante Dia akan membawakan firman Tuhan. Ya, siapa yang sudah siap? Yuk, semuanya duduk dengan rapi. Tante Dia akan membawakan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa ya? Ngomong-ngomong, Tante Dia itu sedih loh. Kenapa? Karena Tante Dia itu tidak bisa melihat kalian.
kalian bisa melihat Tante Dia, Tante Dewi, Cici Pelia. Tapi kita di sini tidak bisa melihat kalian. Kalian tahu nggak kalau kita ini merindukan kalian? Kita di sini kakak-kakak sekolah minggu pingin sekali ketemu kalian. Tapi sayang, saat ini kita belum bisa ketemu kalian. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi. Apa itu yang menghalangi? Kita tidak bisa ibadah secara langsung. Siapa yang tahu kenapa kita tidak bisa ibadah langsung? Siapa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Iya, ada corona, virus yang begitu membahayakan kita. Itu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalian jangan takut. Kakak-kakak sekolah minggu di sini semua selalu berdoa buat kalian supaya kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalian juga jangan lupa berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu di sini supaya tetap semangat melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita terus berdoa dan jangan lupa berdoa supaya corona ini cepat pergi. Kita berdoa terus pagi, siang, malam, setiap saat kita berdoa supaya Tuhan segera tolong corona ini cepat pergi supaya kita bisa beribadah di gereja lagi. Coba bayangkan kalau kita bisa ibadah lagi di gereja, kita bisa ketemu teman-teman, langsung bilang halo, ketemu lagi. Wah, senang sekali. Dipikir-pikir sudah hampir 1 tahun ya kita tidak bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Tapi tetap kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya wabah ini segera selesai. Dan doakan terus supaya ada obat, ada vaksin yang bisa dipakai dengan baik ya. Nah, Tante Dia jadi ingat nih firman Tuhan yang akan Tante Dia sampaikan hari ini. Sama kondisinya seperti saat ini. Ketika itu kan ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sedang bersama murid-muridnya ya. Minggu lalu Tante Irma sudah membawakan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, memilih murid-muridnya untuk datang untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah sama murid-muridnya nih. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Ada yang bisa nanti belajar itu siapa aja. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Yudas, ya banyak, ada 12 orang ya. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang dekat dengan Tuhan ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang dikerumunin orang banyak sekali. Ngapain? Oh, ternyata Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan orang-orang yang ingin mendengar perkataan Tuhan Yesus. Di situ sibuk sekali murid-muridnya melayani orang-orang dewasa. Tapi kalian tahu, ibu-ibu semua bawa anak-anak kecilnya. Kenapa? Karena ibu-ibu ini mau anak-anaknya juga dengar perkataan Tuhan Yesus ya. Ketika itu anak-anak ingin mendekat Tuhan Yesus. Ada yang lari di belakang Tuhan Yesus, ada yang ingin menyerobot kerumunan orang dewasa. Tapi dihalang-halangi sama murid-muridnya. Kata murid-murid Tuhan Yesus begini, jangan dekat-dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang sibuk.
sana. Nanti kamu mengganggu. Nah, kalian sama kan? Kalau anak-anak kecil suka dibilang mengganggu sama orang tua ya. Tapi apa jawab Tuhan Yesus ya ketika Tuhan Yesus melihat itu? Melihat, wah kenapa anak-anak begitu dilarang dekat-dekat ya? Tuhan Yesus bilang begini, hei murid-murid, jangan dilarang anak-anak dekat kepadaku. Biarkan mereka dekat padaku. Karena barang siapa tidak menyambut kerajaan Tuhan seperti anak-anak ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, ternyata Tuhan Yesus memperhatikan anak-anak yang kecil. Tuhan Yesus bilang begini, bawa ke sini. Aku akan memberkati dia. Nah, begitu dekat sama Tuhan Yesus, anak-anak ini dipegang kepalanya begini dan diberkati. Kalian tahu berkat Tuhan itu apa? Berkat Tuhan itu adalah keselamatan. Nah, Tuhan mengasihi anak-anak dan memberkati hidup anak-anak. Walaupun masih kecil, dianggapnya suka bikin ribut, dianggapnya tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata Tuhan Yesus begitu sayang sama anak-anak. Kalian tahu, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Mau anak-anak kecil, anak-anak besar, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, om-om, tante-tante, oma-oma, opa-opa, Tuhan Yesus sayang. Kalian tahu bukti Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Tuhan Yesus mau menggantikan hukuman dosa kita. Dosa tante, dosa kalian, dosa mama papa kalian, dosa cici, dosa koko, dosa dedek, dosa semua orang yang mau dikasihi Tuhan. Buktinya Tuhan Yesus yang dihukum di atas kayu salib. Yang dihukum itu harusnya orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita yang dihukum. Untuk itu Tuhan Yesus mau dia yang dihukum, karena dia begitu sayang sama kita. Dia begitu mengasihi anak-anak ya. Mau anak-anak kecil, anak-anak besar, pemuda, remaja, bahkan papa-papa, mama-mama, oma-oma, opa-opa, semua Tuhan cinta. Apakah yang dikasihi Tuhan Yesus itu hanya yang kulitnya putih? Tidak. Semua dikasihi Tuhan. Mau yang kulitnya putih, kulitnya hitam, kulitnya kuning, mau rambutnya yang lurus, mau yang keriting, mau yang keriting sekali, Tuhan tetap mengasihi ya. Karena begitu mengasihinya, Tuhan Yesus mau dihukum di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengeluarkan semua darahnya. Semua darahnya keluar, tidak ada yang tersisa. Ketika dia dipaku di tangan, dipaku di kaki, lambungnya ditusuk pakai tombak, darahnya mengalir semua. Nah, itu bukti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Untuk itu Tuhan Yesus mau nih, semua boleh datang kepada Tuhan Yesus. Mau yang anak-anak kecil, yang kadang-kadang kita dianggapnya masih anak-anak kecil, lemah. Tapi Tuhan Yesus sayang. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Tante Dewi sama Cici Pelia, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya ya. Kita semua milik Tuhan. Untuk itu
kita mau datang kepada Tuhan. Walaupun saat ini ada yang menghalangi kita untuk beribadah langsung di gereja, tetapi kalian tahu Tuhan punya banyak cara untuk membuat anak-anaknya datang kepada Tuhan. Melalui ibadah online ini pun kita bisa datang kepada Tuhan, ya. Kita berdoa terus supaya kita bisa benar-benar bisa datang ke gereja, beribadah, diberkati Tuhan di gereja, bisa bertemu teman-teman, bisa bertemu kakak-kakak sekolah minggu, dan ketemu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ingat, hari ini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Untuk itu, kita juga harus belajar mengasihi Tuhan Yesus. Ini ada ayat hafalan untuk hari ini. Tante Dia akan bacakan buat kalian semua, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi begini. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, ya. Sekali lagi Tante Dia baca. 1 Yohanes 4 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita juga akan belajar bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi saudara kita. Minggu depan kita akan sambung kembali bagaimana cara kita mengasihi Allah. Tapi ingat, hari ini kita sudah belajar bahwa Allah sudah mengasihi kita. Walaupun kita ini kecil, kita lemah, tetapi Tuhan sayang. Kita istimewa, ya. Bukti Tuhan Yesus sayang dengan kita adalah ketika Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, memberikan darahnya yang mahal buat menebus dosa kita, ya. Yuk, Tante Dia akan tutup di dalam doa firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua boleh merasa dikasihi Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tante Dia mau berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami naikkan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Walaupun kami masih anak-anak, Tuhan Yesus tetap mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah terus kami boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus mati buat kami, menebus dosa kami. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Walaupun kami masih anak-anak, kami boleh dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan apa yang menjadi penghalang kami untuk kami datang beribadah sekolah minggu, boleh Tuhan tolong. Tuhan Yesus, tolong kami semua, tolong kakak-kakak sekolah minggu, tolong orang tua kami, tolong kami semua, supaya kami tetap bisa datang kepada Tuhan Yesus dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Iya, demikian sekolah minggu kita hari ini. Biarlah kita boleh diberkati semua. Jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu online Mahanaim. Jangan lupa ya, ikuti terus dan kita siapkan hati kita untuk ibadah sekolah minggu. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Cici Dian dalam segmen aktivitas. Yeay, teman-teman kangen gak sama Cici Dian? Wah, Cici Dian kangen. Terakhir ketemu teman-teman kapan? Tahun lalu ya. Nah, aktivitas kita kali ini selama 1 bulan itu sama. Apa ya? Yaitu menghafal ayat. Nah, tadi Tante Dia kan udah ngasih tahu ayatnya. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh kasih. Nggak cuma bulan ini ya, cuman bulan ini temanya adalah tentang kasih. Nah, ayat-ayat hafalannya tadi Tante Dia udah kasih tahu. Cici Dian mau kasih tahu lagi. Kita pakai gerakan supaya lebih gampang ngapalinnya ya. Oke, kita mulai ya, siap ya. Gerakannya gini nih. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Nah, itu ayat pertamanya ya. Isinya kayak gini nih. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Satu kali lagi ya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, gitu ya. Nah, ulangi 1 kali lagi dari depan sampai isi ayatnya. Sama-sama, ayo pelan-pelan ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, kalau pakai gerakan pasti lebih gampang. Jadi aktivitasnya selama 1 bulan ini menghafal ayat yang tadi Cici Dian kasih tahu ya. Nah, kalau udah hafal seperti biasa, minta mama papa untuk videoin dan kirim ke guru-guru sekolah minggu, oke? Nah, nggak usah mesti minggu depan, nanti akhir bulan. Kenapa sih kok 1 bulan ngapalin ayatnya lama banget? Kayaknya kurang tantangan. Kenapa nggak setiap minggu aja ganti ayat? Nah, kenapa? Supaya teman-teman semua bisa nggak cuma menghafal ayat aja, tapi teman-teman bisa mengerti setiap kata-kata dari ayat yang teman-teman hafalin. Nah, terus nggak cuma dihafalin, terus cuma ngerti aja, tapi teman-teman juga harus bisa menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kan misalnya contohnya ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, berarti misalnya sharing mainan sama kokonya atau sama adiknya atau sama cicinya, terus bisa bantuin mama papahnya di rumah atau apapun itu ya. Jadi nggak cuma menghafal, tapi harus mengerti dan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekali lagi kita hafalin ayatnya 1 kali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wah, hebat semua. Oke, nanti minggu depan kita ulangi lagi ya, supaya makin hebat. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana pakai masker, selalu dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Hai, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan kepada teman-teman dan guru sekolah minggu yang berulang tahun di Januari kemarin. Ada Tante Dia, Ada gue, dan ada Selfie. Kami mengucapkan